Pewaris terakhir sang presidir. Bab 8. Hasil tes DNA. Pagi harinya, Abraham sudah tiba di rumah sakit masih terlalu dini. Para satpam, dokter, dan juga petugas rumah sakit yang bertugas saat itu merasa heran dengan kehadirannya. Banyak yang bertanya-tanya dalam hati, ada apa gerangan presidir itu datang sepagi ini, mengalahkan kecepatan ayam jantan berkokok. Sepertinya pria tampan itu tidak tidur semalaman, hanya untuk mengetahui tes DNA antara dirinya dan Davan. "Perawat, kemari sebentar," panggil Abraham pada seorang perawat yang kebetulan lewat di depannya. "Jam berapa biasa pemilik ruangan ini datang?" Abraham yang saat itu menyandarkan tubuhnya di dinding bangunan sambil melipat kedua buah tangannya. "Apa yang Tuan maksud, Dokter Indra?" balasan perawat tersebut. "Siapa lagi kalau bukan dia? Apa ruangan ini ada dua pemiliknya?" "Maaf Tuan, hanya Dokter Indra seorang. Mungkin beliau hari ini lambat datang. Soalnya semalam beliau dan beberapa dokter sedang meneliti sesuatu di dalam laboratorium. Aku sempat melihat beliau pulang kira-kira pukul 3 dini hari. Manja sekali orang itu, di telepon handphonenya tidak aktif. Silakan pergi dan lakukan tugasmu dengan baik." "Baik Tuan, kalau begitu saya permisi." Sang perawat pun bergegas meninggalkan Abraham dan berharap tidak akan bertemu dengan orang itu lagi. Waktu terus berputar, hingga aktivitas di rumah sakit tersebut sedikit demi sedikit mulai terlihat. Abraham yang saat itu sedang duduk di kursi tunggu terlihat begitu gelisah. Sesekali dia duduk lalu berdiri. Hampir beberapa kali dia seperti itu, hingga seorang dokter parubaya mendekatinya. "Maaf Tuan, apa ada bisa saya bantu?" "Ada. Cepat hadirkan Dokter Indra kemari sekarang juga." "Baik Tuan, akan segera saya laksanakan," balas dokter parubaya itu dan secepat mungkin berbalik dan pergi meninggalkan Abraham. Sementara itu, Dokter Indra yang baru saja datang mengendarai mobil segera memarkirkan kendaraannya di tempat parkir. Hampir ribuan pesan singkat Abraham masuk ke handphonenya. Belum lagi pesan singkat yang datang dari sesama dokter atas perintah Abraham. Walau mata masih terasa ngantuk, mau tidak mau, dokter yang seumuran dengan Abraham itu harus datang ke rumah sakit untuk menemui Abraham. Karena kemarin memang mereka sudah janjian akan bertemu pagi ini. Kalau tidak, entah apa yang terjadi pada karirnya. Dengan terburu-buru, Dokter Indra berlari kecil masuk menuju pintu utama rumah sakit. Belokan demi belokan dilewati dengan mulus, hingga pada belokan berikutnya tiba-tiba, tanpa sengaja menyenggol seorang yang saat itu juga sedang terburu-buru. "Hati-hati dong kalau jalan," ucap gadis muda itu pada Dokter Indra. "Harusnya aku yang bilang begitu padamu gadis kecil." Dokter Indra yang tidak mau kalah. "Hah? Dianya yang salah, malah nyalain orang. Coba Anda lihat bungkusan obat itu pada jatuh semua bukan? Apa Anda masih mau menyalahkan saya? Pokoknya Anda harus ganti sebelum Anda pergi." Gadis itu memegang pergelangan tangan Dokter Indra. Iya, nanti aku ganti. Tapi lepaskan dulu tanganmu." "Baiklah," ucap gadis itu percaya begitu saja. "Coba lihat itu, ibumu datang kemari." Seketika itu juga sang gadis memalingkan wajahnya. Kesempatan baik itu tidak disia-siakan Dokter Indra. Dokter Indra berlari sekencang mungkin. "Hai, tunggu!" cegah gadis itu, tapi sayang Dokter Indra sudah hilang di pembelokan berikutnya. "Mungkin hari ini kamu bisa lolos, tetapi jangan harap lain waktu.
Gadis itu mengambil kembali bungkusan plastik dari atas lantai, lalu pergi meninggalkan tempat itu. "Maaf Tuan, kalau saya terlambat," ucap Dokter Indra yang baru saja tiba sambil memegangi kedua pinggangnya. "Kamu ini dari mana saja, Indra? Dan kenapa datang-datang dengan deru napas putus-putus seperti itu?" "Ceritanya panjang, Tuan. Ayo masuk dulu." Dokter Indra segera membuka pintu ruangannya dan mempersilahkan Abraham untuk masuk. "Bagaimana hasilnya?" ucap Abraham saat keduanya sudah duduk saling berhadapan dengan meja kerja Dokter Indra sebagai perantaranya. "Sabar Tuan, sebentar lagi Dokter Herman akan segera membawa hasilnya. Ngomong-ngomong, kalau boleh saya tahu, itu rambut siapa? Kalau saya tidak salah, itu rambut seorang anak laki-laki bukan? Nanti aku beritahu padamu setelah hasilnya sudah keluar." "Baik Tuan, semoga sesuai dengan keinginan Anda." "Amin." Tidak lama kemudian dua ketukan terdengar dari arah pintu. Seorang dokter Parubaya sedang berdiri di sana karena memang saat itu pintu sedang terbuka. "Silakan masuk Pak Herman," ucap Dokter Indra. "Terima kasih Pak Indra." "Selamat pagi Tuan Abraham." Dokter Herman sedikit menunduk ke arah Abraham. "Pagi Pak Herman," balas Abraham dengan ekspresi biasa saja. Semua sudah tahu sifat dan watak Abraham. Sudah menjawab seperti tadi saja. Orang mengenalnya sudah sangat bersyukur, apalagi kalau dia tersenyum. Mungkin suatu anugerah besar bagi yang melihatnya. "Ini berkas yang Anda minta tadi Pak Indra. Kalau begitu, saya permisi dulu, karena masih banyak pasien yang harus saya tangani." Dokter Herman menyodorkan sebuah map ke arah Dokter Indra. "Terima kasih banyak Pak Herman. Kalau boleh, tolong pintunya ditutup." Dokter Herman pun mengangguk dan berbalik, lalu melangkah ke arah pintu keluar. Sebelum pergi, dokter Parubaya itu menutup pintu seperti perintah Dokter Indra. "Ini hasil laboratorium semalam. Semoga saja apa yang tertera di dalam sini sesuai dengan keinginan Anda, Tuan." "Semoga saja. Cepat buka dan katakan hasilnya." Dengan pelan-pelan sekali, Dokter Indra membuka map tersebut, dan seketika senyumnya mengembang. "Selamat Tuan, hasilnya positif. Anda memiliki hubungan antara anak itu." "Kamu jangan bercanda Indra. Katakan sebenarnya, apa dapan itu benar-benar putraku?" "Iya Tuan, 99,9% kalian berdua mempunyai ikatan." "Ya Tuhan, terima kasih atas anugerah yang tidak terhingga ini, dan Engkau telah menjawab doaku selama ini. Terima kasih Indra. Akhirnya aku memiliki putra yang sangat mirip denganku." Abraham memegang erat tangan Indra dengan mata berkaca-kaca penuh keharuan. Seolah angin segar berhembus dan menerpa wajah Dokter Indra. Hampir 5 tahun ini dia tidak pernah mendengar kata terima kasih keluar dari mulut Abraham setelah kepergian Geni dan kecelakaan itu. Tapi hari ini, kembali dia mendengar ucapan itu dari seorang Abraham, sekaligus sahabat di masa lalunya. "Saya benar-benar tidak mengerti dengan semua ini, Tuan. Walau begitu, saya turut bahagia mendengarkan kabar baik ini. Ceritanya sangat panjang dan mungkin jika aku ceritakan padamu, pasti kamu tidak akan percaya. Tetapi aku janji setelah semua ini terungkap, orang yang pertama kali yang akan aku ceritakan yaitu kamu. Apa aku boleh membawa berkas itu? Aku ingin memperlihatkan itu pada putraku. Dia pasti sangat merindukanku saat ini seperti aku merindukannya." "Silahkan Tuan, ini memang milik Anda." Abraham pun mengambil map itu dari tangan Dokter Indra dan menciumnya beberapa kali. Tidak terasa, air matanya menetes di atas map tersebut.
Dokter Indra yang melihat hal itu ikut terharu. Pria yang selama ini dicap tidak akan memiliki keturunan, ternyata ada cerita dan makna di balik semua itu. Tuhan memang selalu memiliki rencana indah pada setiap umatnya yang percaya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang percaya padanya. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara memberi like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih.